Yang terakhir, haknya anak itu dibagi. Haknya anak adalah orang tua harus memberi pelajaran adabiah kepada anaknya, akhlak karakter, akhlak adab kepada anaknya. Nek wong tuane gak duwe adab, nek wong tuane gak duwe adab, anake kan sing dimeloki juga wong tuane. Apa maneh saiki zaman internet, zaman HP ngoten iki, HP. Wis lahir mak pecuntul, wis iso ngingi nyusoni ambek nyekel HP, Pak. Nah, iki wis nyusoni ero ya. Arek Gen Z ini Gen Z. Kalau kita generasi milenial belum menang, Gen Z itu lahir itu seru teknologi, Pak. Ndak nyalahno piye? Terus mari pas gede anake dijak mlaku-mlaku nang apa? Mlaku nang taman, itu nalun-nalun Jombang, dijak mlaku nalun Jombang, duwe kayak dijaro nang wadah iku bapak ibu HP-an. Ada nonton iya bang, anak itu mesti merekam. Jadi hal seperti ini juga sangat berperan. Sehingga kalau anak nantinya sudah besar nyekel HP terus nggak itu ya juga. Karena peran orang tua sangat penting. Salah satunya bagaimana kalau sekarang memang teknologi nggak bisa ditahan, ya bagaimana mengajari anak sewaktu kalau di depan anak kalau bisa ya nggak. HP itu ya lebih diminimalikan lah. Atau mengajari anak itu HP itu iki sebagai alat ya dibatasi. Itu paling tantangan saat ini seperti itu. HP. HP berat, Pak. Anak nangis kayak HP, Pak. Anak nangis lu kayak HP. Itu piye maksudnya? Aku biar anak-anak aku nangis biar kayak dolanan titat-titat ya. Kayak balon. Mari ngono motor-motoran iki HP sudah, HP udah main dijukuk nangis nih HP. Ngenengno caranya dengan HP dan itu kan enggak bagus. Karena belum waktunya ada tahapannya dalam mengajari adabiah anak. Kan enggak mungkin anak cilik umur 5 tahun terus dipangani sing level 5, pedes level 5, 6 terong level 5 enggak mungkin, Pak. Makanan asupannya nggak mungkin seperti itu, pasti bubur, pasti ini langsung dicekoki terong sambal 20 ini nggak cocok. Nah iya, makanya kan ini perlu tahapan. Adabiahnya juga mulai dari kecil diajari. Kalau bisa di depan putra putrinya itu juga hal-hal yang bagus. Alhamdulillah kalau nanti istrinya hafal Quran atau istrinya juga walaupun gak hafal Quran juga seneng belajar ngaji, itu di depan anaknya dibangun. Karena HP iso di agak hal-hal yang negatif nantinya kalau belum waktunya harus diminimalisir. Ini kewajiban karena nanti kalau itu juga salah satunya akan ditagih. Aku diajari gak tahu diajari akhlak, gak ada adabiah mbek bapakku wis nyolong ae, wis opo nyolong ae. Aku nonton bapakku nyolong tangkepi aku wis gak ono sing ngajari nyolong ae. Ini tagihan ini haknya anak. Jadi yang selama ini mulai dari awal dari pembukaan ini Hadrus Syekh Basim Asy'ari menjelaskan hadis yang belum fasal di pembukaan aja sudah menjelaskan terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dari Rasulullah terkait kewajiban pentingnya kewajiban orang tua untuk memberikan haknya anak. Yang tadi nama yang bagus, yang menyusui juga harus bagus dan juga mengajarkan terkait adabiah. Wa Ibnu Sirin, dan diriwayatake saking Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini nama lengkapnya Abu Bakar bin Muhammad. Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Ibnu Sirin. Kanu ono sapa sahabat lan tabiin, sahabat dan tabiin iku ya ta'allamuna belajar sapa sahabat lan tabiin al-huda, ya ta'allamuna belajar sahabat lan tabiin al-huda ing golek pituduh, al-huda ing golek pituduh. Kama ya ta'allamuna kaya oleh belajar sapa sahabat lan tabiin al-ilma ing golek ilmu. Kama ya ta'allamuna kaya oleh belajar sapa sahabat lan tabiin al-ilma ing ilmu. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Sirin ini menjelaskan bahwa sesungguhnya para sahabat pun dan sampai tabiin itu belajar untuk mencari hidayah. Bahasa hidayah dalam sini itu hidayah itu adalah kebijaksanaan atau akhlak atau adabiah. Sebagaimana
beliau-beliau para sahabat tabi'in itu belajar ini untuk dalam tahapan sampai mencari ilmu. Kita tahu bahwa mencari ilmu mulai lahir sampai meninggal. Sampai nanti aja jangan berhenti untuk mencari ilmu. Dan juga toto niati, setiap mencari ilmu itu paling penting niati itu adalah karena mencari untuk ridhonya Allah supaya kita juga menghilangkan kebodohan. Ojo krono nek golek ilmu mondok ataupun sekolah krono aku ben dadi wong sukses para dunia, ben dipuji-puji wong, itu tidak boleh karena itu efeknya kan juga bahaya. Ada hadis juga menjelaskan seperti itu. Kalau orang mencari ilmu, niatkanlah karena ridho Allah. Biasanya ajeng mondok itu kan ya kadang-kadang kepeksa, Pak. Ya gak apa-apa, kepeksa awal gak apa-apa. Awal-awal kepeksa gak apa-apa. Itu juga ada dasarnya. Imam Ghazali dulu juga gitu. Imam Ghazali itu awal-awal mondok itu ya karena kepeksa. Maksudnya kepeksa apa? Karena setelah wafatnya orang tuanya yang merawat ibunya dengan warisannya habis, akhirnya sama ibunya Imam Ghazali itu dipondokkan, dingajikan ke seorang kiai supaya apa? Supaya ben melok mangan nang ngono. Awalnya kepeksa, Imam Ghazali cerita seperti itu. Cuma di tengah beliau itu menata hatinya mencari ridho Allah, akhirnya itu. Ojo sampai kebelabasan kepeksa nih. Mondok wis kadung wis iki aku kepeksa dikongkon soalnya wis nakal dikongkon gak ono iki wis dipeksa nang pondok mulai balik meneh niate wis krono wis aku ben mondok iki pinter kumpul wah relasiku kanca-kancaku sugi-sugi Pak aku nang keluargane aku iso mari lulus tok pondok aku iso daftar PNS iso dadi pengusaha wah iso buka toko HP krono koncone bapak bos HP. Nah, ya ngono kuwi repot kabeh nek golek krono relasi itu sing dientuk dunya kan untuk ilmu nih. Itu juga mendasari. Yang penting setiap mencari ilmu, setiap kita ngaji atau apapun diniati golek ilmu. Mencari ridhoane Allah. Terutama karena para ulama dan sahabat tabi'in itu mencari petunjuk sebagai mencari ilmu, begitu pentingnya akhlak dan adabiyah yang harus kita pelajari dan selalu kita biasakan. Sebagaimana di atas tadi, kalau orang tua tidak sempat, mungkin karena kesibukannya, tidak sempat mendidik adab anaknya, yuk di pondokno. Atau orang tua merasa ingin supaya anak saya ini gak koyo aku sing pencilaan koyo ini, yo di pondokno. Nang pondok itu secara tidak langsung dari dulu pondok itu adabiyahnya itu dipupuk. Karena adab itu butuh kebiasaan. Adab itu butuh kebiasaan. Kulo biyen pertama mondok itu ya pencilaan, Pak. Ono yai pertama kali mondok ada masyayikh kula lewat, ya tak lewati ya itu, lewati tapi dene lama kelamaan ya karena ada kebiasaan. Kita tahu bahwa sebenarnya mulai awal mondok itu bukan karena waktu aku juga awal mondok itu gak karena aku pengen ben paham ilmunya agama Allah ndak. Aku awal mondok pertama biyen aku mondok gak gelem mari MI aku mondok. Karena apa? Mondok pikirku iku iso nyekel dhuwit dhewe, Pak. Wah, aku disangoni, aku iso mangan apa ae, iso tuku apa ae. Iku tok pertama mondokku. Sehingga saat mondok waktu itu diajari oleh yang sudah senior di sana, setelah mondok dan waktu ikut ngaji kitab Talim Mutalim, akhirnya ya memang mondok itu harus diniati untuk mencari ridho Allah, mencari ilmu dan memperbaiki karakter kita. Di lingkungan kebiasaan, adab itu adalah kebiasaan. Sebagaimana kalau yang Mas Rizvi, Mas Riko yang biasa yang so nyetir, Mas Rido, itu kan motoriknya kan bareng-bareng, Mas. Motoriknya kan bareng, antara nyetir, konsentrasi nyetir, nonton spion, sikil kiri ngopling, ngegas, ngerem, itu kan motoriknya bareng-bareng. Kalau wong gak kebiasaan ada belajar seperti itu, yo iso cepeter tok gak mlaku nyetir tok. Are iso gas tok wong loro tok motorike. Gak rupae mandek gas ae. Karena motorike gak kebiasaan seperti itu. Begitu juga adabiyah. Adabiyah itu harus
memang setelah bertahap harus kita selalu berbuat adabiyah, karena fi'liyah adabiyah itu juga nanti berdasarkan dari apa yang dalam hati dan pikiran. Kita menghormati orang lain itu akan ketahuan kita menghormati tulus atau tidak. Kalau orang yang biasa adabiyahnya sudah terbiasa memang belajar dalam pondok beberapa tahun dengan belajar adabiyah, akhlak karakter, bagaimana kita menghormati kiai, bagaimana kita menghormati ustadz kita, bagaimana kita menghormati, menghargai, menyayangi teman-teman yang ada dalam pondok sekamar dengan kita, dan selalu berlumut dengan seperti itu akan memunculkan alat adabiyah, sehingga hati juga nanti fi'liyah sudah dilakukan, hati juga akan tertata untuk lebih bijak. Itu pentingnya adab. Itu dijelaskan di awal menunjukkan bahwa adab itu sangat penting.